tugasnya? Pak, tapi presentasi 2 faktor. Oh, ada yang oh nih pakai punya Laode aja ya berarti ini. Iya, Pak. Iya. Jadi Pak, teori 2 faktor itu yaitu yang dissatisfier atau hygiene. Nah, yaitu teori ketidakpuasan karyawan. Tapi tidak menjadikan menciptakan potensi ketidakpuasan karyawan, tetapi tidak menjadikan karyawan merasa puas. Jadi kalau berdasarkan soal yang nomor 10, mereka memang mengharapkan bahwa mereka mendapatkan bonus dan gaji tinggi. Jadi seandainya manajer proyek memberikan bonus dan gaji tinggi, mereka sudah tidak merasa heran karena memang itu yang mereka inginkan. Gitu sih, Pak. Oke. Penjelasannya Safira cukup menarik. Mana tadi yang punya Laode teh? Ini ya. Ini. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman coba baca di handout yang pernah di Google Classroom ya waktu itu, sebenarnya faktor hygienis pada akhirnya itu siapa teh nama penelitinya, si Horsberg. Si Horsberg ini menyimpulkan kalau faktor hygienis itu tidak bisa memotivasi karyawan. Jadi apa yang terjadi ketika faktor hygienis itu ada adalah ketidakpuasan karyawan yang berkurang. Jadi kalau teman-teman lihat di soal, hal-hal seperti gaji, kemudian administrasi, birokrasi, kebijakan, ini kan di PPT-nya WOD juga disebutin nih. Kalau itu adalah faktor-faktor hygienis. Nah, faktor-faktor hygienis ini memang penting ada di dalam lingkungan kerja, tapi bukan faktor yang bisa memotivasi karyawan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ketemu soalnya seperti ini tadi, apakah manajer proyek akan berhasil memotivasi tim project? Sebenarnya jawabannya tidak. Alasannya simpel, karena ini faktor hygienis itu tidak akan mampu memotivasi tim proyek. Faktor yang memotivasi tim project atau pekerja gitu ya, karyawan, itu faktor satunya, makanya namanya faktor motivasi. Jadi kalau misalkan manajer proyek yang mau memotivasi timnya, faktor yang ada itu ya faktor motivasi itu contohnya ini prestasi kerja. Jadi di lingkungan kerja kan teman-teman mungkin ada dikasih beban kerja sama atasan gitu. Terus pada saat meeting tim project, prestasi kerja teman-teman itu diakui sama manajer project, ditunjukkan ke teman-teman kerja. Nah, hal-hal seperti itu yang biasanya akan memotivasi seseorang untuk pengakuan tantangan yang ada dalam pekerjaannya dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti yang tadi soal gaji, kebijakan, ini betul yang dikatakan Safira tadi, sudah diekspektasi. Dan kalau menurut teori 2 faktor-faktor ini tidak akan bisa memotivasi tim project. Efeknya kalau ada di lingkungan kerja tadi aja sebenarnya, ketidakpuasan dari karyawan yang berkurang, cukup berhenti di situ gitu. Oke, itu ya untuk teori 2 faktor seperti itu. Kalau di kelas karyawan kemarin yang jawab benar itu cuma 3 dari 20 orang juga. Ini jadi pemahaman buat teman-teman juga. Oke, teori 2 faktor clear ya ininya. Makanya namanya 2 faktor gitu. Faktor ini faktor yang sifatnya preventif sebenarnya. Kalau untuk faktor yang bisa memotivasi, emang yang namanya motivator factors gitu. Nah, faktor-faktor itu yang harus ada dalam lingkungan kerja kalau mau
karyawan atau tim project itu termotivasi. Oke, coba kita lihat yang lain ya. Coba deh yang Maslow nih. Yang Maslow, oke benar semua sih, cuman ada yang jawab. Ada beberapa orang yang jawab ini ya, yang bukan C. Nah, kebutuhan fisiologis itu kan kebutuhan fisik ya, teman. Kebutuhan yang kuliah di hierarki Maslow, teman-teman bisa lihat. Coba siapa yang punya Maslow di sini. Arji semua. Yang bukan lalu Maslow siapa? Tapi intinya kebutuhan fisiologis itu kan di paling bawah ya kalau di hierarki kebutuhan Maslow. Belajar. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang erat kaitannya dengan apa yang fisik teman-teman sebagai manusia itu butuhkan. Nah, kalau persahabatan itu adanya di layer ketiga. Jadi dia lebih ke social needs sebenarnya. Oke, di handout juga ada sih, harusnya udah disebutin kok contoh-contoh tiap-tiap kebutuhan ini apa aja. Ada memang Pak. Ada kan? Ada Pak. Oke, itu ya. Maslow, apalagi nih? Talent, teori dua faktor. Oke, ini udah benar kok. Faktor-faktor hygiene menciptakan potensi ketidakpuasan. Jadi itu ya, untuk teori dua faktor itu, ketidakpuasan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kepuasan. Sedangkan yang dapat memotivasi itu adalah kepuasan. Jadi bukan berarti ketika kepuasan naik, ketidakpuasan menurun gitu. Atau kalau misalkan ketidakpuasan naik, berarti kepuasan menurun. Enggak seperti itu kalau menurut teori dua faktor. Oke. Sip. Kalau yang EVM, wah, masih split EVM. Yang nomor 3 deh, ini kok split kayak gini. Pemahamannya masih nyebar berarti. Ada 4 project. CPI-nya, Cost Performance Index-nya 0,75, yang 0,8, 0,8, 0,9. Proyek yang kemungkinan membutuhkan suntikan dana tambahan. Kalau misalkan ada proyek membutuhkan suntikan dana tambahan, dananya berkurang atau udah cukup? Kurang Pak, karena ditambah lagi. Nah, syarat, bentar deh, buka materinya aja lah ya. EVM tuh minggu keberapa ya? Kan ke-7 kali ya. Ah ya benar. CPI. Ketika proyek membutuhkan dana tambahan, berarti sebenarnya anggaran teman-teman waktu perencanaan udah nggak cukup kan, proyeknya udah melebihi anggaran. Nah, jadi mau nggak mau teman-teman butuh dana tambahan. Nah, syarat CPI, bagaimana CPI itu bisa menginformasikan ke kita kalau misalkan proyek sudah melebihi anggaran, itu kalau CPI-nya kurang dari 1 nih. Nah, kalau teman-teman lihat di soal, semua proyek ini CPI-nya kurang dari 1. Berarti sebenarnya 4-4-nya kemungkinan sudah membutuhkan suntikan dana tambahan. Type proyek A, B, C, dan D. Oke? Itu ya untuk nomor 3. Yang jawab benar cuma 5 orang.
Oke, nggak apa-apa. Coba dipahami lagi dikit tentang EVM. Nanti di UAS saya keluarin juga sih EVM, tapi mungkin nggak sekompleks yang waktu kita UTS. Paling yang kayak gini-gini aja nih, yang teman-teman butuh lebih ke penafsiran, interpretasi data-data yang udah ada gitu. Kalau kemarin kan teman-teman harus ngitung datanya sendiri. Kalau yang di UAS nanti mungkin modelnya kayak gini-gini aja. Oke, nomor 4 ya, karena nomor 3-nya nyebar, kemungkinan nomor 4-nya juga nyebar gitu. Gak apa-apa lah. Oke, nomor satu nih. Ada dua, ada yang mengatakan C, lebih banyak C sama B ya. Oke. Menarik nih kelas B. Kalau teman-teman lihat dalam suatu pelaporan kinerja proyek yang diestimasi selesai 1 tahun, kumulatif VP 150, kumulatif EV 125 juta. Kalau kita lihat teorinya terkait EV dan EV, kita cek ke bagian A dulu deh. Ini kan SV25. Nah, rumus sederhananya SV itu kan kumulatif EV kurang kumulatif PV. Kumulatif EV 125, kumulatif PV 150 juta. Ini kalau dikurang berapa? 125 kurang 150. Minus 25. Negatif Negatif 25. 25 kan. Nah, jadi yang A benar atau salah? Nih, apabila SV bernilai negatif, maka waktu yang digunakan sudah lebih panjang daripada yang direncanakan. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sebenarnya lebih jeli dikit, lihat BCD. Ini BCD ini penafsirannya sama aja semuanya sebenarnya. Durasi proyek menjadi lebih lama, SPI kurang dari 1. SPI kurang dari 1 itu kan nih proyek terlambat, SPI kurang dari 1. Kemudian terdapat aktivitas yang belum rampung. Nah, ini maksudnya kalau di sini sebenarnya ada persen C yang belum 100 gitu. Tapi intinya kalau misalkan ada aktivitas yang belum rampung, namun seharusnya sudah, itu durasi proyek juga akan menjadi lebih lama. Jadi opsi B, C, D ini sama aja semuanya sebenarnya. Nah, sedangkan opsi A, ini kalau misalkan nilai SV-nya nggak negatif, berarti ada indikasi kalau proyek ini tuh sebenarnya akan tepat waktu. Jadi yang lain sendiri, yang A sebenarnya kan nilainya positif nih. Andai kan saya nulisnya SV project adalah sebesar negatif 25, A-nya benar. Tapi karena di sini nilai SV-nya positif, jadi sebenarnya jawaban yang tidak tepat itu yang A. Dan yang menjawab A cuma 3 orang. Oke. Jadi itu ya, nih untuk nilai SV, kalau nanti dia negatif, nah, teman-teman langsung ngurangin juga kan, langsung nemu sebenarnya EV kurang PV dapat negatif 25. Di sini ada enggak? Oke, udahlah. Coba EVM lebih dipahami aja lagi terkait interpretasinya aja. Enggak usah ngitung-ngitungnya lagi. Oke. Oke, mungkin cukup dulu lah untuk kuisnya. Nanti saya coba cek lagi hasilnya seperti apa. Kita coba bahas tugasnya lagi sekarang. Kemarin-kemarin kan kalau ada tugas gitu kita nggak ngebahas ya. Takutnya karena itu jadi pada bablas UTS-nya kemarin. Sekarang coba kita bahas deh. Kalau saya lihat tugasnya sih sebenarnya kayaknya ada 2 kubu nih di kelas B. Ada beberapa orang yang menjawab durasi proyek itu jadi 36 hari. Ada yang menjawab jadi 33 hari. Sebagian besar sih menjawab 33 hari. Ya, ada beberapa yang saya buka ya. Tugasnya nih Nurdin 33 hari. Safar 33 hari.
3 hari. Dan ada yang 36, ada Valdi, Bahrin 3 bulan. Lebih kayaknya ya tadi. Iya. Sama Mas Yusuf juga 36 hari. Oke. Tadi saya udah coba simulasiin sih. Kita coba ini aja, kita ulang dari awal gitu. Bener nggak? Terus mungkin saya pekan lalu saya lupa nunjukin aturan rules, biar rules ini gampang kelihatan gitu teman-teman. Sebenarnya bisa pakai bantuan inventory aktivitas. Oke, seperti biasa untuk di awal kita kan lihat dari titik start dulu. Dari titik start mana aktivitas yang bisa langsung dimulai. Ini kan berarti aktivitas A, B, dan C. Ini saya pinjam punya siapa tadi ya? Punten ya, ini pinjam PDM-nya. Aktivitas A, B, C bisa langsung dimulai. Kalau kita totalkan constraint-nya ini, kebutuhan SDM-nya butuh 5 ya, berarti harusnya 2 berarti 2 tambah 2 tambah 1, 5. Tapi karena kita cuma punya 3 SDM, mau nggak mau mungkin ada aktivitas yang nggak bisa dimulai dulu, harus ditangguhkan. Nah, dari A, B, C ini menentukan mana yang bisa kita mulai duluan. Itu kita pakai heuristik kan. Heuristik yang pertama, aktivitas yang dimulai adalah yang select float delay-nya paling singkat. Dari A, B, C ini yang delay-nya paling singkat, yang aktivitas B kan ya. Ini kalau saya lihat teman-teman tugasnya udah pada benar kok. Semuanya udah memulai dengan B terlebih dahulu. Itu kan ya. B. Heuristiknya udah paham. B udah dimulai di awal. Oke. Aktivitas B durasinya 2 hari. Dan SDM-nya 2. Nah, ini kan masih ada 1 nih yang nganggur. Kalau teman-teman lihat ya, kebutuhan SDM-nya 2. Kita punya 1 SDM lagi yang nganggur gitu. Nah, kalau kita lihat aktivitas A ataupun C, aktivitas A ini kan butuh 1 SDM, aktivitas C perlu 2. Berarti aktivitas A bisa dimulai juga sebenarnya bersamaan dengan aktivitas B. Oke. Durasinya 1 hari, cuma perlu 1 SDM. Nah, berarti ini udah, kalau C mau dimulai juga nggak bisa kan ya? Karena butuh 2, mau dimulai di sini juga nggak bisa, di sini pun nggak bisa gitu. Jadi ya udah, berarti di awal itu A dan B udah dimulai. C kita taruh di sini nih, kan nggak bingung nanti. Delay berarti karena harusnya udah dimulai tapi belum gitu. Nah, setelah A dan B selesai, berarti kan ada 3 aktivitas baru yang bisa dimulai, D, E, F. Nah, aktivitasnya seperti apa? Ini kan A selesai duluan nih. Dia cuma sehari, setelah A selesai, D bisa langsung dimulai sebenarnya. Nah, berarti prioritasnya itu, ini kan baru nih, aktivitas baru yang bisa dimulai setelah A dan B selesai. Berarti D dulu di sini. Terus karena setelah A selesai D bisa dimulai, kemudian B durasinya 2 hari kan ya, berarti B akan selesai lebih lama daripada A. Dan setelah B selesai itu E dan F bisa dimulai, berarti di aktivitas baru prioritas keduanya itu E dan F. Oke, itu ya, ini bantuan inventory aktivitas biar teman-teman rules yang ada di sini ini rules pertama dan satu-satunya rules ya, lebih terbantu gitu buat mengaplikasikannya. Oke, setelah itu kita bisa assess lagi ke mappingnya. Ingat selalu mulai yang udah di delay dulu ya. Ini kan ada 4 aktivitas nih di inventory.
aktivitas yang di delay adalah yang C. Nah, berarti aktivitas C yang mau kita mulai, yang harus kita mulai, mau nggak mau gitu. C kita mulai di sini, durasi 3 hari, kebutuhan SDM 2. Di DEF ada yang bisa dimulai bareng nggak? D dulu. Kalau misalkan D cuma butuh 1, sok dimulai. Ini kan masih ada 1 yang nganggur. Tapi kalau D-nya butuh lebih dari 1 ya nggak bisa gitu. Terus kalau misalkan gitu coba lihat EF ada yang butuh 1 nggak? Ternyata nggak ada kan, ini butuh 3, butuh 2, berarti ya udah akan ada yang bisa dimulai DEF. Jadi ya udah di hari ketiga sampai hari kelima ini cuman bisa jalan aktivitas C. Nah ini karena udah selesai C kan, dihapus. DEF ini geser ke kiri. Sekarang di mereka yang jadi delay kan, dan prioritasnya tetap DEF gitu ya. D dulu baru E atau F. Nah sekarang setelah C selesai, G udah bisa dimulai kan nih. C selesai, G bisa dimulai. Ini aktivitas baru yang bisa dimulai, teman-teman masukin inventory. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah inventory-nya udah lengkap lagi, udah nggak ada lagi yang bisa masuk inventory, balik lagi ke mapping. Di mapping, selalu rules pertama adalah aktivitas yang dimulai adalah yang sudah di delay. Dan kalau teman-teman lihat di inventory delay, prioritasnya itu D dulu dimulai. Jadi udah mulai aja dulu D. Durasi 4 hari, kebutuhan SDM 3. Ya penuh di hari ke-6 sampai 9 kita nggak mungkin mulai aktivitas lain lagi karena udah penuh constraint-nya. D dihapus, F naik sini, G pindahin ke sini. Oke. Nah setelah D selesai, H udah bisa dimulai belum? Belum kan? Karena kita belum mulai E. Untuk memulai H, D dan E harus sudah selesai dulu. D udah selesai emang, tapi E-nya belum. Jadi ya H belum bisa masuk inventory, berarti H tuh. Setelah D selesai, nggak ada yang bisa dimulai. Oke, karena udah ses inventory, balik lagi ke mapping. Di mapping, ada 3 aktivitas kita di inventory E, F, G. Yang bisa dimulai itu entah E atau F. Nah, untuk menentukan mana di antara dua yang kita mulai duluan, pakai heuristik antara E dan F. Kalau teman-teman lihat, heuristik pertama kan float atau delay paling singkat yang mana? Di antara E sama F, yang floatnya paling singkat jelas yang E. Floatnya 0 kan nih. Nah, jadi E yang dimulai setelah aktivitas D. Durasinya 5 hari, kebutuhan SDM-nya yang udah mentok juga kan, udah ketemu constraint, nggak mungkin ada lagi yang bisa dimulai selain E. Kalau nggak mau ini dari hari ke-10 sampai hari ke-14 berarti aktivitas E aja yang jalan. F, G tetap ya masih di sini. Nah sekarang setelah E selesai tadi, H udah bisa dimulai, ya kan? Iya Pak. Oh jikanya sorry ke distract ya tadi saya sorry. Oke, H udah bisa dimulai ya, D dan E. Setelah D dan E selesai, H udah bisa dimulai, H masuk ke inventory sekarang, aktivitas baru. Ada lagi yang bisa dimulai setelah E selesai? Nggak ada ya, cuman H doang. Oke, berarti sekarang di inventory kita ada FGH, balik ke mapping, yang dimulai adalah yang sudah di delay dulu. Sesuai dengan rules yang adanya satu ini. Nah karena prioritas di delay ini adalah F dulu, ya mau nggak mau tetap F yang dimulai duluan setelah E. Oke, F ya durasinya 4 hari, kebutuhan SDM-nya 2.
2 ada 1 SDM nganggur. F saya hapus dulu. Nah, ada 1 SDM nganggur. Dari G sama H ada yang bisa dimulai nggak? Bersamaan dengan F gitu. Nggak ada, Pak. Nggak ada kan ya? Nah, karena ini butuh 3, ini juga butuh 3. Ya udah, berarti dari hari 15 sampai 18 mentok F aja yang jalan. Ini sekarang geser ke atas, ini pindah ke bawahnya. Dan setelah F selesai tadi, C belum bisa dimulai, HI kan belum selesai. Yang berarti sekarang di inventory kita cuma ada G sama H. Kita balik ke mapping lagi. G udah bisa kita mulai berarti. G itu perlu 6 hari durasinya. Kebutuhan SDM-nya 3. Oke, tim mentok ya. Ada 3, semuanya udah kerja. Di hari ke-19 sampai ke hari ke-24 itu cuman yang bisa jalan. Oke. G udah selesai. Ini bisa naik. Ada aktivitas baru nggak yang bisa dimulai setelah G selesai? Ada, Pak. Ini kan ya? Iya. Nanti di sini ada aktivitas I. Balik ke mapping lagi. Tetap yang dimulai udah di delay dulu. Jadi aktivitas H yang dimulai setelah G. Aktivitas H durasinya juga 6 hari. Kebutuhan SDM-nya 3. Sudah selesai. I pindah ke sini. Setelah H selesai, aktivitas J udah bisa dimulai belum? Belum, Pak. Belum kan ya? Karena I belum selesai. Sementara J untuk bisa dimulai, H, F, dan I harus sudah selesai. Ya berarti cuma ada I di inventory. Mau nggak mau I dimulai dulu. Ini perlu 2 ya. 1. 2 hari, 1 SDM. Nah, setelah I selesai, yang bisa dimulai adalah aktivitas J. Dan emang cuma itu kan yang belum ya. J ini durasinya 3 hari. Kita mulai di sini atau di sini? Yang awal, Pak. Di 31? Iya. Kenapa? Karena kebutuhan SDM-nya dua orang. Tapi kalau misalkan kita mulai di sini, aktivitas I belum selesai loh. Oh. Sementara untuk memulai J, I harus sudah selesai dulu. Oke, Mungkin jadi mulainya harusnya di 33 itu, Pak. Apa gimana? ya mulainya di sini, mau nggak mau. Oh. Nah, jadi kayaknya ini teman-teman yang 33 hari yang kompak satu kelas, kesalahannya di situ tadi. Yang dijawab 36 yang benar, cuma saya nggak tahu kenapa jadinya 36. Nih, yang kayak gini nih yang benar. Dan yang benar cuma segelintir loh. Wah. Coba lebih jeli lagi berarti ya. Nih, ini benar nih. Kesalahan fatalnya di situ tuh. Aktivitas terakhir J jangan dimulai bareng sama I. Soalnya aktivitas J untuk bisa dimulai, I sudah harus selesai dulu. Meskipun bisa gitu ya sebenarnya. Ini balik nih, kalau secara konsep seperti ini. Tapi nanti di lapangan, kalau misalkan situasi mendukung untuk dimulai di sini ya sok aja gitu, apa-apa. Cuman secara konsep seperti ini ya. Nah, saya sih nampaknya 35. Nggak tahu kenapa yang teman-teman yang jeli buat deteksi ini dapatnya 36. Mungkin karena aturan ini nih, aturan inventory-nya tadi. Kalau saya lihat polanya ini kan agak ini kan sebenarnya kalau teman-teman lihat dia runut aja gitu, A, B, C, D terus gitu. Nggak ada yang acak tiba-tiba G dulu dimulai setelah S belum E dan F, nggak kan. Nih
runut aja dari A sampai J itu dimulainya berurutan aja gitu. Ini kalau teman-teman lihat polanya. Nah, teman-teman yang 36 hari ini rada ngacak. Nah, mungkin karena ini ya, aturan rules-nya agak longgar. Coba lebih diketatin lagi, harusnya bisa dapat lebih cepat gitu, 35 hari. Kalau 36 kan malah lebih ini lagi. Mungkin kalau kita cek ininya nggak ada aturan PDM yang dilanggar gitu seperti yang 33 hari. Tapi jadinya kan durasinya malah lebih lama sehari ya. Harusnya mungkin kalau teman-teman lebih comply sama rules ini yang tadi kalau pakai cara yang delay baru itu durasinya bisa lebih cepat. Ini juga kejadian kok waktu di kelas karyawan waktu itu. Malah sayanya yang lebih lama daripada apa yang teman-teman di kelas karyawan kerjain waktu itu. Dan ternyata emang kayaknya sih masalah kalau misalkan ketemu seperti ini, masalahnya tuh di sini nih. Kalau Itu kita obat nggak apa? comply sama rules delay baru itu, jadinya durasi project malah akan lebih lama daripada ada skenario seperti ini yang bisa lebih optimal gitu. Oke, itu ya untuk tugasnya. Jadi nanti sebenarnya sih kalau yang ini saya nggak tahu ya apa teman-teman nih kalau yang 3 hari ini udah cukup tepat kok sebenarnya. Oh, ini rada ngacak juga nih. Yang ini juga punya Safar juga udah benar nih. Cuman di sini aja nih kesalahannya. Coba lebih jeli lagi aja ya teman-teman. Untuk staffing management plan-nya, rules PDM yang udah kita pelajarin dulu tetap berlaku. Oke, ada yang mau bertanya dulu nggak sejauh ini? Nggak ada? Belum ada mungkin Pak. Oke. Kalau belum ada lagi, kita coba pahamin dikit aja lah terkait manajemen resiko. Sebenarnya manajemen resiko ini karena apa ya, sifatnya itu kualitatif gitu. Kalau buat teman-teman dan buat saya juga sebenarnya nggak terlalu menarik buat kita bahas, tapi ya udah kan bagian dari kurikulum kalian gitu ya. Nah, kalau di konteks project gitu ya, biasanya emang planning untuk risk management plan itu kita lakukan di akhir setelah semua planning di knowledge area yang lain itu udah selesai gitu. Nah, jadi kalau teman-teman untuk mengidentifikasi resiko dalam sebuah project, kalau kita pakai frameworknya TOGAF nih ya, kita kan butuh semua apa yang udah kita rencanain gitu. Activity cost estimate-nya, duration estimate-nya, seperti yang kita udah buat kemarin kan. Terus cost management plan, schedule management plan, dan seterusnya gitu. Ini bahkan kita nggak visit semua kan sebenarnya. Kita cuma visit beberapa. Tapi itu sih untuk manajemen resiko itu biasanya dilakukan di akhir perencanaannya, dan kita udah punya semua planning kita terhadap tiap knowledge area project. Nah, toolsnya macam-macam, tapi nggak terbatas bisa dengan ini gitu. Ini ada teman-teman mau review dokumen, mau mengumpulkan informasi gitu terkait projectnya, bebas aja. Jadi emang sifatnya kualitatif banget gitu untuk mencoba mengidentifikasi resiko-resiko apa yang akan muncul dalam project teman-teman. Dan biasanya sih kayaknya ada yang mau join ya tadi. Nah,
Dan biasanya ketika planning itu nggak akan ketemu semua resiko yang akan muncul di proyek. Biasanya ketika teman-teman di lapangan baru, oh ternyata ada resiko ini ya, resiko ini tidak kita antisipasi gitu. Nah ketika di lapangan itu baru biasanya kreativitas teman-teman untuk memitigasi resiko itu muncul gitu. Nah ini kalau mau di visit satu-satu tekniknya ya kayak misalkan brainstorming, ya udah ketika nanti planningnya sudah selesai semua di akhir tahap perencanaan gitu ya, fase perencanaan, tim project bisa ngumpul terus teman-teman brainstorming aja kira-kira resiko apa aja akan muncul gitu dari project ini. Dan biasanya sih concern kalau misalkan project gitu ya, kita ngomongnya concern resiko itu selalu pada akhirnya impact-nya itu yang bisa kena ke cost ataupun schedule atau mungkin quality dari project, dari output projectnya apa, concernnya ke sana aja sih. Jadi resiko bisa mendelay apa aja, resiko yang bisa menambah cost teman-teman aja. Kemudian ada interview nih, kalau misalkan teman-teman mau interview tim-tim yang mungkin sudah mengerjakan proyek yang sama dengan teman-teman sebelumnya gitu, bisa melakukan itu gitu. Jadi dari hasil interview itu teman-teman bisa dapat gambaran, oh mungkin resiko-resiko ini yang akan muncul dalam sebuah proyek. Dengan Delphi teknik ini pendekatannya ini sepemahaman saya Delphi teknik itu gini. Jadi misalkan manajer proyeknya akan interview teman-teman secara terpisah, akan menginterview anggota tim proyeknya secara terpisah. Nah jadi nanti input yang didapatkan dari manajer proyek itu nggak bias gitu terhadap situasi. Jadi benar-benar pemahaman tiap-tiap tim project itu seperti apa. Nah nanti manajer project setelah mendapatkan input dari tim projectnya secara masing-masing gitu ya, baru manajer projectnya yang akan menentukan resiko-resiko yang akan muncul itu apa aja dari input teman-teman, dari input tim projectnya gitu. Delphi teknik seperti itu. Esensinya sih ke sana tadi. Jadi anggota tim project itu harus diinterview secara terpisah, tidak boleh seperti brainstorming gitu yang ketemu semua terus berusaha untuk brainstorm gitu, idenya apa aja. Delphi teknik justru kebalikannya. Soal analisis SWOT, nah SWOT ini kan concernnya sebenarnya ke OT-nya aja sih. OT itu, O itu kan opportunity, kesempatan. Nah, kesempatan itu bisa kita katakan sebagai risiko positif sebenarnya. Dan biasanya risiko positif itu ya eksploitasi. Jadi misalkan project teman-teman cukup bergengsi, terus yang mau jadi sponsornya banyak gitu. Nah itu bisa teman-teman eksploitasi kan, jelas risiko positif tuh. Terus kalau threats, nah threats ini nih yang lebih concernnya kita sebenarnya. Threats ini kan sebenarnya ini resiko negatif. Risiko negatif ini yang harus kita coba antisipasi dan kita mitigasi dampaknya. Oke, itu masih banyak lagi teknik-teknik yang lain, ini bisa teman-teman aplikasikan gitu ya, tergantung kebutuhan. Tapi biasanya sih dalam konteks project mah kesini sih ke brainstorming aja paling, ini kan yang paling cost efektif gitu ya. Kalau yang lain-lain ini mungkin butuh cost berlebih gitu. Teman-teman akan harus interview, akan makan waktu biasanya. Yang paling populer digunakan ya brainstorming sih untuk menentukan resiko-resiko project itu. Terus cara untuk mengassess tiap-tiap resiko itu seperti ini. Jadi kita dari matrix namanya, di sumbu Y, di absisnya gitu ya, ini ada impact dari resiko. Jadi impact-nya itu terhadap projectnya levelnya low, rendah, medium, sedang atau tinggi. Kemudian di sumbu Y-nya, di ordinatnya, ini ada kemungkinan resiko itu terjadi, rendah, sedang atau tinggi.
Nah, jadi itu yang biasanya akan coba di-assess sama tim project. Misalkan ada satu resiko, ada resiko A gitu ya, resiko A ini probability kejadiannya tinggi sebenarnya, tapi impactnya ke project kita rendah kok, gitu. Nggak terlalu, walaupun dia akan kejadian beberapa kali gitu ya, resiko A ini, tapi karena impactnya ke project kita rendah, ya udah berarti dia akan ada di sini. Kan probability-nya kejadiannya tinggi tapi impactnya rendah. Misalkan gimana ya, taruhlah ini kan project IT, teman-teman project IT banyak kerja di dalam ruangan kan pasti. Nah, sedangkan sekarang kan musim hujan nih, jadi kemungkinan hujan kejadian dalam seminggu aja gitu kan pasti tinggi. Nah, mungkin ketika hujan itu ada aktivitas proyek yang bisa terhambat, misalkan mobilisasi sumber daya teman-teman. Mungkin teman-teman harus mengadakan satu resource gitu, entah itu hardware, software, atau mungkin malah SDM. Nah, ketika musim hujan seperti ini, mungkin mobilisasi itu akan terhambat gitu. Cuman karena mobilisasi dari SDM ataupun sumber-sumber daya lain ini tidak terlalu signifikan ininya terhadap proyek pengembangan aplikasi gitu misalkan. Jadi sebenarnya impact dari musim hujan itu rendah gitu di proyek teman-teman. Nah, jadi nanti ketika di-assess dia akan masuk ke matriks yang sebelah sini. Sorry, di sini ya. Kok di sini? Di sini. Probability high, impact-nya kecil. Nanti setelah setiap resiko itu di-assess di matriks ini, teman-teman sudah bisa mengembangkan mitigation plan-nya. Rencana untuk memitigasinya seperti apa. Dan prioritasnya jelas. Resiko yang kita coba untuk buatkan mitigation-nya plan itu adalah resiko yang ada di kolom ini nih. Yang ada di kolom high. Mana resiko yang impact-nya paling besar ke project. Dan jelas kita akan kerja ke bawah. Jadi yang high probability high impact dulu yang coba dibuatkan mitigation plan-nya. Kalau udah baru turun ke bawahnya. Kalau udah turun ke bawahnya. Setelah itu baru geser ke resiko-resiko yang impact-nya medium ke project teman-teman. Mulai dari atas lagi, yang probability high, medium impact, probability medium, medium impact, dan seterusnya. Seperti itu penerapan dari risk matrix. Nah, ini ada kayak ngitung-ngitung peluang kalau salah ya, sama kayak PERT kemarin. Takutnya malah makin membuat teman-teman bingung. Ini response planning macam-macam sih. Resiko itu bisa diterima seperti misalkan kayak hujan tadi, ya udah gitu. Untuk meminimalisir hujan kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau ngetransfer hujan gitu, misalkan di Bandung mau ditransfer ke Cianjur kan nggak mungkin juga gitu. Jadi udah resiko itu bisa kita terima, kita bisa minimalisir misalkan. Resiko itu bisa di-share, ditransfer. Kalau transfer ini contohnya misalkan pekerjaan-pekerjaan proyek yang sifatnya administratif, terlalu IT gitu kan. Terus ada pekerjaan proyek seperti pembuatan dokumen, penganggaran, pendanaan, dan sebagainya yang sifatnya benar-benar general administratif gitu. Nah, itu bisa teman-teman mungkin transfer ke bagian GA dari perusahaan misalkan. Seperti itu sih. Share risk juga. Jadi mungkin ada proyeknya bisa punya 2 tim gitu, nggak cuma 1 tim. Mungkin dengan men-split dari tim proyek tersebut bisa selesai lebih cepat proyeknya, dan seterusnya gitu ya. Ini macam-macam sih, bukan terbatas di sini aja strategi mitigasi. Nah, ini yang tadi saya ini sih strategi untuk resiko negatif. Ya, kalau bisa dihilangin gitu resikonya, tapi jarang sebenarnya resiko bisa sampai dihilangin gitu. Biasanya apa yang kita lakukan memang cuma memitigasi, meminimalisir dampak dari risiko tersebut gitu. Nah, kalau untuk strategi yang positif, risiko yang positif, ya kalau bisa dieksploitasi silahkan dieksploitasi gitu.
kalau mungkin teman-teman baik hati ini ada berbagi dengan pihak yang lebih mampu dalam memanfaatkan peluang gitu. Kalau misalkan proyeknya sebaik ini gitu ya, sedermawan ini, sok silakan, dan seterusnya aja nih. Nah nih untuk untuk proyek emang biasanya risk itu akan kembali ke komponen proyek yang paling krusial, cost, schedule, dan apalagi satu quality, apa nggak salah, technical, sama aja, akan balik ke sini sih. Nah, mana resiko-resiko yang sebenarnya akan mempengaruhi langsung, entah itu pembengkakan dana misalkan, atau durasi proyek jadi lebih lama. Nah, resiko-resiko ini yang sebenarnya mungkin jadi high impact nanti ketika resiko itu terjadi gitu. Dan resiko-resiko ini yang mungkin teman-teman harus prioritaskan untuk membuat mitigation plan-nya seperti apa. Kalau teman-teman ini kan sebenarnya use WBS dan CPM, pakai CPM lagi, balik ke CPM lagi gitu. Improve communication, increase project manager authority. Nah, kalau teman-teman ini kan sifatnya benar-benar kualitatif kan, kita nggak bisa ngukur secara ini gitu, kita nggak bisa mengukur secara exact seperti apa mitigasi resiko itu gitu. Sih untuk resiko kurang lebih seperti itu. Concern materinya kita ini, teman-teman kalau mau coba mengidentifikasi kategori resiko, ada financial risk, technical risk ya, nggak terlalu ini sih sebenarnya, nggak terlalu penting kita pahami kategori resiko itu masuk resiko mana gitu. Yang penting itu sebenarnya ini, ketika kita udah punya berbagai macam resiko yang kita antisipasi, kita assess mana resiko yang impact-nya paling tinggi maupun yang probabilitas kejadiannya paling tinggi, itu yang bisa membantu manajer project dan tim project untuk melakukan perencanaan. Oke, ada yang mau bertanya nggak terkait manajemen resiko? Seperti itu aja, emang resiko teh banyakkan aspek-aspek menghafalnya sebenarnya. Ada yang mau nanya nggak terkait manajemen resiko? Nggak ada, clear ya berarti? Untuk resiko ini sih paling tadi saya keluarin dikit lah, paling akan kembali ke sini sih. Tools yang ada cuman ini doang juga soalnya, nggak ada tools yang lain kan. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan lagi, udah jam 8 ya. Ya udah. Untuk pekan depan kalau misalkan mau dibahas lagi terkait manajemen resiko, bisa kita bahas gitu ya. Kalau yang teman-teman rasa tadi sudah cukup sih ya udah gitu. Terkait manajemen resiko ya sebatas itu aja sebenarnya apa yang perlu teman-teman tahu. Toolsnya juga cuman ada risk matrix yang tadi gitu. Menghitung sampai peluangnya, yang peluang-peluang seperti ini nih, waktu saya kuliah aja yang 3 SKS nggak nyampe ngitung ini kok. Jadi misalkan untuk probability itu yang ini ya, yang ini bisa dibagi lagi komponen-komponennya, ada maturity, complexity, dan tendency. Nah ini tiap-tiap ini ada peluangnya, kemungkinan terjadi berapa. Kemudian consequences itu yang impact tadi juga ada dimensi-dimensinya, teman-teman tentuin peluangnya berapa tiap-tiap dimensi ini. Kalau udah ntar dirata-ratain, dihitung dapat overall risk factor, angka risk factornya berapa. Terus ya udah ini rule of thumb. Project ini low risk, medium risk, high risk. Seperti itu aja sih ini. Ini rule of thumb juga, namanya juga rule of thumb gitu kan, bisa berubah gitu tergantung situasi projectnya seperti apa juga sebenarnya. Tuh, kayaknya nggak terlalu
ini nggak terlalu crucial buat teman-teman pahamin, teman-teman sekedar gitu ya. Yang emang penting sih yang risk matrix ini. Terus kalau misalkan udah dari manajemen risiko tadi, kita kuis lagi sekali ya. Materinya akan ada di 2 ini sih paling, di SMP, Staffing Management Plan sama RACI. Sifatnya juga pasti sama kayak yang EVM tadi. Enggak, teman-teman nggak ngebangun, teman-teman coba menginterpretasikan. Sama ada manajemen risiko mungkin sekitar 1-2 soal lah. Nah, terus kalau udah kuis yang kelima, ntar kita bakal review buat UASnya. Nah, buat UASnya sih untuk EVM yang tadi ini bakal saya keluarin lagi gitu ya. Tapi nggak akan seperti di UTS modelnya. Bobotnya pun akan kurang dari 15% itu. Kalau yang kemarin kan sekitar 30% ya, 2 kali lipatnya itu. Terus teori motivasi, SMP, ya karena SMP ada, mau nggak mau teman-teman harus paham dikit tentang PDM, matriks RACI sama matriks risiko. Risk matriks yang tadi baru kita bahas. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada? Belum ada mungkin, Pak. Kalau udah nggak ada pertanyaan, teman-teman pekan depan siapin aja buat kuis yang kelima. Sama sih sistemnya dengan yang tadi, 10 soal pasti. Buat teman-teman yang ada rewardnya tadi, buat Cica ya pasti Cica bakal kepake di kuis 5. Kalau misalkan Safira, Cica sama Danu pasti kepake di kuis 5 ya. Terus buat Safira kuis yang bisa terhapus gitu ya, berarti ntar di kuis 5 juga bisa kepake lagi. Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi ya udah, kelas kita malam ini kita cukupkan dulu. Kita ketemu lagi pekan depan ya, dan seharusnya itu jadi pertemuan terakhir berarti pekan depan deh. Ntar pekan depan saya tunjukin juga kali ya scoring sistemnya buat tiap-tiap komponen itu kayak gimana. Kalau kayak kuis itu tadi udah saya buka ya, kuis mah kayak gitu ada 5 kuis. Saya bakal ngambil 3, yang ini sih 3 top 3 dari tiap-tiap orang. Jadi ya yang misalkan ada yang sempat gak ikutan kuis sekali atau 2 kali kemarin, jangan khawatir karena nilai yang akan saya ambil yang tadi yang 3 nilai terbaik kalian gitu. Tapi tugas nggak seperti itu ya, tugas tetap bisa rata-ratain semua. Oke, nggak ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, mangga silakan yang mau meninggalkan room. Absen saya ambil dari kuis saja ya. Baik, Pak. Baik, Pak.